Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat persaudaraan, semuanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu luar biasa sekali. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam Biki. Saya mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman kepada Allah dari pengertian hingga fungsi beriman kepada Allah. Semoga kalian menikmati dan memahami materi yang saya sampaikan di video ini. Yang pertama, pengertian rukun iman kepada Allah. Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai percaya. Namun, pengertian secara istilah itu seperti membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi tidak hanya menghafalkan keenam rukun iman, namun kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Di hati kita, di mana-mana tetap melibatkan Allah sebagai tujuan hidup kita. Lalu mengucapkannya dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat serta diamalkan perintahnya, serta menghindari larangannya di dunia nyata, seperti godaan setan yang di dunia ini kan sungguh amat luar biasa. Sebenarnya umat muslim ini di dunia itu memang seperti ini, banyak menderitanya daripada kafir. Tapi ingat, nanti di akhirat umat muslim ini yang akan menang nantinya, dan mereka yang akan sengsara di akhirat. Ada dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163, yang artinya itu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mengenai dalil nakli ini kalau tidak salah artinya dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Contohnya dalil nakli ya, Allah itu esa, tidak punya orang tua, tidak punya anak. Dalil nakli menyatakan bahwa Allah itu esa dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu contoh dalil nakli. Lalu kita lanjut ke fungsi iman kepada Allah. Ketika kita telah mengimani bahwa tidak ada satu Tuhan selain Allah beserta rukun iman lainnya, maka kita akan mendapatkan beberapa hal seperti menambah keyakinan, menambah ketaatan, menenteramkan hati, dapat menyelamatkan manusia di dunia akhirat, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Saya akan menjelaskan yang pertama tadi, yang menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengetahui tentang ilmu atau materi tentang keimanan kepada Allah, iman kepada Allah, kita akan makin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah. Karena itu benar-benar menambah keyakinan kalau kita itu tahu ilmunya, tahu materinya.
Lalu yang kedua, menambah ketaatan. Tentu saja dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambah ketaatan. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya, serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Betul emang kayak gitu. Kalau kita udah tahu ilmunya, udah tahu apanya, menambah keyakinan iya, menambah ketaatan iya, itu tanpa kita sadari loh. Biasanya kayak, ya Allah, ternyata Allah itu esa, Allah itu tunggal. Secara langsung itu kita bersyukur kita itu punya Allah gitu loh. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya. Bener, kalau tahu ilmunya nggak bakal yang, kalau dosa-dosa kecil mungkin kita tidak bisa menghindarinya, tapi kalau dosa besar, itu insya Allah kita akan dijauhkan. Lalu yang ketiga itu menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Rod ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Allah pun sudah menjamin dengan kalian itu mempelajari iman kepada Allah, kalian akan mendapatkan ketentraman itu. Allah yang jamin. Jadi tidak usah khawatir. Bener, kita itu emang yang namanya mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal, sampai mati, sampai di liang kubur, itu ilmu itu penting. Jadi nggak ada yang namanya itu saya udah nggak belajar, itu nggak ada kayak gitu. Banyak ya keuntungannya. Terus yang keempat, dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi atau hari kiamat. Tuh. Bener, Allah itu udah menjamin akan menolong rasul-rasul kami, sudah tentu. Lah kita ini yang masih manusia biasa itu harus punya bekal. Salah satunya yang pertama itu iman pada Allah. Orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdiri saksi, Allah yang sudah menjamin. Lalu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya dengan ketenteraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan kita akan meyakini bahwa jawaban yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah masih sayang terhadap kita. Kalian itu jangan iri sama orang-orang kafir, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah apa, tapi hidupnya sukses. Betul, karena Allah tidak sayang, gak sayang sama orang-orang kafir. Ya bukannya gak sayang, kayak dia aja gak minta tolong sama Allah. Nah, dia kasih kenikmatan dunia, tapi nanti di akhirat gitu loh. Jadi kita kalau didatangkan ujian atau masalah sama Allah, itu malah harus bersyukur. Karena itu artinya apa? Kita itu masih disayang sama Allah, kita tuh harus taat sama Allah gitu. Jadi jangan malah, ya Allah aku udah ibadah, udah apa segala macem, tapi kok cobaannya malah tambah berat. Itu tandanya Allah tambah sayang sama kalian. Dan nanti balasannya nanti di akhirat insya Allah dijamin sama Allah. Lalu yang terakhir ini ada contoh perilaku beriman. Ketika kita beriman, maka kita akan melakukan perintah-perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah, ya kan? Serta meninggalkan larangan yang telah ditetapkan. Contoh dari perilaku beriman, yang pertama, mendirikan sholat, sudah tentu. Menafkahkan sebagian rezeki, berdonasi, infak, apa segala macam, zakat. Lalu kita akan menambah keimanan kita terhadap Allah. Lalu selalu berbuat kebaikan, mampu menahan amarah, karena kita apa? Kita sudah tertanam iman kepada Allah, jadi kita itu merasa
aku nggak perlu yang namanya marah tuh, sampai marah tuh nggak perlu. Terus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini berhubungan sama mampu menahan amarah, berhubungan sekali. Terus melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, mempercayai dengan benar rukun-rukun iman, rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar Allah. Tapi yang hari ini saya jelaskan hanya materi sebagian kecil dari beriman kepada Allah. Demikian pembahasan mengenai iman kepada Allah. Semoga dengan pembahasan kali ini kita dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan bagi kalian semua, saya, dan tetap stay beriman kepada Allah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.